Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih pada pembahasan seputar akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari pelaku atau perbuatan dosa dan maksiat. Di sini Syekhul Islam Ibnu Qayyim memberikan pasal baru pada halaman 118. Qala Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, faslun. Pasal baru, wa min uqubatiha bihabul haya alladhi huwa madatul haya lil qalbi. Salah satu akibat buruk yang ditimbulkan dari perbuatan dosa dan maksiat adalah bihabul haya, yaitu rasa malu itu hilang. Hilangnya rasa malu, alladhi huwa madatul haya lil qalbi. Padahal rasa malu itu adalah madah, yaitu materi, salah satu materi dari materi kehidupannya hati. Jadi hati kita ini hidup, ya. Jadi hati kita ini hidup, salah satu materinya adalah malu. Nah, kalau orang yang sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa malunya sudah hilang. Otomatis kalau sudah rasa malunya hilang, berarti salah satu komponen yang membuat hati ini hidup hilang pula. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim di sini bihabul haya alladzi huwa madatul hayat lil qalb, yaitu orang yang melakukan dosa besar dia telah hilang rasa malunya. Padahal rasa malu itu sendiri adalah salah satu komponen di antara komponen-komponen hidupnya hati. Wa huwa aslu kulli khairin. Kemudian beliau mengatakan rasa malu, ya, malu itu adalah dasar dari segala kebaikan. Orang melakukan kebaikan karena punya rasa malu. Wa bihabuhu kulli khairin bi ajmaihi. Maka kalau sudah dasar dari kebaikan itu adalah rasa malu, kalau malu ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa malunya, maka seseorang itu juga sebaliknya melakukan perbuatan maksiat. Di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, wa bis sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah bersabda, al-haya khairun kullahu. Sesungguhnya rasa malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kemudian Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad serta yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Rasulullah bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya ungkapan-ungkapan yang telah banyak diketahui oleh manusia dari perkataan-perkataan para nabi-nabi terdahulu adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kalian tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Wa fihi tafsiran. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan, di dalam hadis ini terdapat dua tafsiran. Apa tafsirannya? Tafsiran yang pertama adalah ahaduhuwa annahu ala tahdid wal wa'id.
bahwa Rasulullah mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, maka perbuatlah sesuatu. Itu adalah ancaman. Ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa ancaman? "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Kenapa? Kalimat ini bentuknya ancaman dari Rasulullah SAW. Alasannya adalah wal maknanya man lam yastahi, barang siapa yang tidak malu, fa innahu yasna ma syaa minal qaba'ih. Maka dengan tidak ada malunya ini dia bisa melakukan seluruh perbuatan-perbuatan jelek. Orang berani melakukan perbuatan jelek karena rasa malunya sudah hilang. Orang berani berbuat jelek di depan manusia karena rasa malunya sudah hilang. Idil hamil ala tarkiha al haya, karena seseorang yang melakukan yang meninggalkan perbuatan jelek itu yang membuat dia tidak melakukan perbuatan jelek karena dia malu. Pertama mungkin malu kepada Allah, juga malu kepada manusia. Seseorang minum khamr di depan orang lain. Kalau orang ini tidak punya rasa malu, maka minuman khamr seperti sewajarnya. Dia sudah tidak ada rasa malu lagi di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang punya rasa malu, maka perbuatan maksiat apapun di depan manusia, lebih-lebih di depan Allah Subhanahu wa taala, maka sebisa mungkin dia menghindarinya. Fa idza lam yakun hunaka haya'un yaz'ahu 'anil qaba'ih fa innahu yuwaqi'uha. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, jika seseorang di dalam seseorang itu tidak mempunyai rasa malu lagi, maka perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jelek, maka akan dia lakukan juga. Wa hadza tafsiru Abi Ubaidah. Tafsir ini adalah seperti yang ditafsirkan oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Ini tafsiran yang pertama. Jadi tafsir yang pertama itu adalah perkataan Rasulullah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu, itu adalah alat tahdid, yaitu berupa ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tafsiran yang kedua, wasani annal fi'la idza lam tastahi fihi min Allah fa'alhu. Tafsiran yang kedua adalah, jika perbuatan engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan. Jika ada satu perbuatan yang engkau tidak malu melakukannya di depan Allah, maka kerjakanlah. Wa innamal ladzi yanbaghi tarkuhu huwa ma yastahyi fihi min Allah. Karena sesungguhnya yang seharusnya seseorang itu meninggalkan perbuatan itu, ya, adalah ma yastahyi fihi min Allah. Apa-apa yang dia malu melakukannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya perbuatan yang wajib untuk ditinggalkan oleh manusia adalah apa-apa yang kalau dikerjakan dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tafsirul Imam Ahmad fi riwayat Ibnu Hani. Nah, tafsiran ini adalah ditafsirkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam riwayat Ibnu Hani. Fa'alal awwal yakunu tahdidan ka qawlihi i'lamu aw i'malu ma syi'tum. Wa 'alal tsani yakunu idnan wa ibahatan. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa tafsiran yang pertama tadi adalah tafsiran Abu Ubaidah, itu jelas-jelas berupa apa? Berupa ancaman dari Rasulullah SAW. Ancamannya adalah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuatu sesukamu, sesuatu yang buru-buru. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum." Kerjakan sesukamu. Ini kalau sudah orang tidak mau lagi, kerjakan sesukamu dari perbuatan-perbuatan buruk. Nah, sedangkan yang kedua, ini yakunu idnan bil ibahah, yaitu menunjukkan diizinkannya oleh Rasulullah SAW tentang hal-hal yang diperbolehkan. Jadi, kalau sesuatu hal itu boleh dan kalian tidak malu untuk melakukannya di depan Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan. Idnan bil ibahah, yaitu perizinan untuk diperbolehkan sesuatu. Fa in qila, jika dikatakan, nah ini ada beberapa i'tiradat atau beberapa sanggahan-sanggahan. Fa in qila, fa hal min sabilin ila hamalahu alal maknayain? Apakah mungkin? Nah, ini ada sanggahan. Apakah mungkin
tafsiran dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta," jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Apakah tidak mungkin kedua tafsiran ini digabungkan? Artinya apa? Tafsiran yang berupa ancaman dengan tafsiran yang berupa izin dan dibolehkannya perbuatan itu, apakah tidak mungkin untuk digabungkan? Apa kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim? Syekhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan, "Qultulah, tidak bisa digabungkan. Wala ala qaulin man yahmilu mushtarak ala jami'i ma'anihi." Dan tidak juga bisa digabungkan antara kedua pendapat tadi. Pendapat yang mengatakan bahwasanya hadis itu berupa ancaman, dan yang kedua mengatakan hadis itu berupa apa? Berupa izin dari Rasulullah SAW, ataupun sesuatu yang diperuntukkan oleh Rasulullah SAW untuk dikerjakan jika tidak malu. Walamma bainal ibahati wat tahdid minal munafat. Kenapa kok tidak bisa digabungkan? Karena jelas antara ancaman dengan izin, dengan mengizinkan sesuatu yang boleh, itu berbeda. Kalau ancaman itu konotasinya adalah sesuatu yang diharamkan, sudah mutlak. Kalau sampai hal itu diancam, berarti hal itu diharamkan. Tidak mungkin hal itu dihalalkan, diperbolehkan, kemudian satu sisi dia diancam oleh Rasulullah SAW, tidak mungkin. Maka sangatlah mungkin kalau seumpama kita berikan, kalau hal itu sesuatu berupa ancaman, maka itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Walakin itibaru ahadul ma'yain yujibu itibaril akhar. Tapi bukan digabungkan, tapi kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sini, bisa kita menafsirkan yang pertama, cuma konsekuensinya adalah ada yang di kedua. Maksudnya gini, jika Rasulullah SAW mengancam orang, seseorang yang tidak malu untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan buruk, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu, maka Rasulullah mengatakan berarti orang ini sudah tidak malu lagi. Artinya apa? Konsekuensinya seseorang itu tidak harus malu kalau mengerjakan sesuatu yang diperintahkan atau sesuatu yang diperbolehkan. Tidak boleh malu. Bahkan ini kalau hal perintah, kita tidak boleh malu untuk melaksanakan sholat. Ini sebaliknya, ya. Kita tidak boleh malu untuk melaksanakan sholat, dan hal itu adalah perintah. Meskipun kita di tempat umum katakan, dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya hal ini apa? Sangat menunjang, ya. Tafsiran yang pertama adalah bisa dikonsekuensikan dengan tafsiran yang kedua, seperti itu. Seseorang, ya, dianjurkan malu oleh syariat, oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan atau untuk melakukan perbuatan buruk. Ini harus malu. Harus malu pada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada diri kita juga dengan manusia lain. Tapi dalam perbuatan taat kita tidak harus malu. Perbuatan taat kita tidak harus malu. Walaupun orang-orang mencibirnya. Ada kan kadang-kadang orang-orang meletakkan malu bukan pada tempatnya. Kenapa Anda kok tidak sholat jamaah di masjid? Nanti orang-orang mengatakan saya alim, jadi saya meninggalkan. Ini tidak harus malu, tidak boleh nih dalam hal ini. Justru malu yang diletakkan pada tempatnya itu adalah ketika dihadapkan pada posisi larangan. Kenapa Anda tidak minum khamr? Saya malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ini adalah perbuatan terlarang. Dan seharusnya seperti itu. Kemudian dikatakan di sini, wal maksud dari hadis tersebut adalah kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "An-dzunub tud'iful haya' min al-'abdi hatta rubbama insalakha minhu bil kulliyah." Sesungguhnya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu dapat melemahkan rasa malu di dalam dirinya. Dosa yang dilakukan seorang hamba itu dapat melemahkan rasa malu di dalam dirinya. Hatta rubbama insalakha minhu bil kulliyah. Sampai, ya, kadang-kadang karena dia sudah terbiasa melakukan dosa-dosa atau sudah terbiasa melakukan maksiat, rasa malu itu sudah hilang secara permanen. Hatta rubbama annahu la yata'assar bi ilmin nas bi su'i halihi wala bi ibtila'ihim alaihi. Sampai-sampai
dia tidak berpengaruh lagi, tidak ada pengaruhnya lagi, tidak ada efeknya lagi. Kalau orang melihat dia melakukan suatu perbuatan maksiat, tidak ada efeknya. Ini yang dikhawatirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau seseorang sudah terbiasa melakukan dosa ataupun maksiat, ya, maka rasa malunya itu bisa hilang, bahkan hilangnya itu secara permanen, hilang keseluruhan. Seperti orang gila. Orang gila telanjang di tengah jalan, kenapa dia tidak malu? Kenapa? Karena sudah tidak waras lagi. Sama hanya dengan orang yang melakukan dosa besar. Orang dosa besar itu ibaratnya seperti orang tidak waras. Yang seharusnya dia meletakkan malu pada tempatnya ketika dia melakukan dosa besar itu, dia tidak malu dalam hal itu. Melakukan dosa besar di depan manusia. Tak ubahnya dia seperti orang gila. Orang gila yang telanjang di tengah jalan, ya, dia tidak malu dilihat orang lain, dilihat orang baik dan sebagainya, memperlihatkan auratnya. Bal katsirun minhum yukhbiru huwa an halihi wa qubhu ma yafaluhu. Sampai orang yang sudah kehilangan rasa malu, ya, sampai ini contoh orang yang sudah kehilangan rasa malu di dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutupi perbuatan maksiatnya itu, dia malah memberitahu kepada orang lain. Contohnya, saya tadi malam berzina, Masya Allah. Malah menceritakan orang lain. Padahal Allah sudah menutupi aibnya ini. Tapi malah diceritakan kepada orang lain. Dibuka aibnya di depan orang lain. Ini sudah hilang rasa malu lagi sudah. Wal hamil lahu ala zalika insilahu min al haya. Kenapa dia melakukan seperti ini? Karena sudah tidak ada lagi rasa malu sudah. Sudah enggak punya malu lagi sudah. Ya. Wa idza wasala al-'abdu ila hadhihi al-halah lam yabqa fi salahihi matma'un. Maka kalau sudah seorang hamba ini melakukan seperti ini, hilang rasa malunya, sudah tidak ada kebaikan lagi di dalam dirinya. Bagaimana ada kebaikan? Wong dia melakukan perbuatan dosa atau maksiat saja sudah tidak malu. Tidak ada kebaikan lagi dalam dirinya. Wa idza ra'a iblis tal'ata wajhi hayahu wa qala fadaitu man la yuflih. Tapi dia malu kepada iblis kalau dia tidak melakukan perbuatan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Sudah pikirannya terbalik sudah. Kalau orang sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa malunya, pikirannya sudah terbalik. Logika terbalik. Perbuatan kalau dia tidak melakukan perbuatan maksiat, dia malah malu. Kalau tidak melakukan perbuatan maksiat, dia malah malu. Bahkan kalau dia melakukan perbuatan maksiat, dia tidak malu. Wal haya mushtaqqun minal haya. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, sesungguhnya malu, perbuatan malu itu, kalimat haya itu diambil dari kata al-haya, yaitu kehidupan. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya salah satu materi kehidupan seseorang itu adalah dari rasa malu. Kalau hilang rasa malunya, maka hilang pula kehidupannya. Wal ghaitu yusamma hayyan bil qasri li'anna fi hayatul ardi wan nabat wad dawab. Wa kadzalika sammaitu ay summiyat bil hayatud dunya wal akhirah. Maka jelas di sini para jamaah sekalian yang berbahagia, rasa malu itu penting sekali ya. Rasa malu penting sekali. Sungguh berbahagia orang-orang yang mempunyai rasa malu, terutama rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu yang paling agung tingkatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia malu untuk melakukan maksiat kepada Allah di dalam keheningan atau fisirri. Ini adalah satu tingkatan iman yang luar biasa. Jarang orang yang bisa melakukan seperti ini. Ya. Keimanan kepada Allah ketika dia malu untuk melakukan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan maksiat karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ketika orang-orang tidak melihat dia, ini adalah satu keimanan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada pasal baru, faslun. Pasal baru, Syekhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan, wa min uqubatiha, di antara akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari dosa dan maksiat, annaha tud'ifu fil qalbi ta'zimur rabbi jalla jalaluhu. Orang yang sudah melakukan maksiat, maka
maksiat itu akan melemahkan di dalam dirinya, di dalam hatinya apa? Ta'zimur Rabbi. Sikap apa? Sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat yang dikerjakan oleh seseorang dapat melemahkan seseorang tersebut untuk menghargai Allah, untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Wa tud'ifu waqaruhu fil qalbil abdu walabud. Maka pengagungan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah melemah di hadapan seorang hamba ini, akibat maksiat yang dilakukan ini sudah parah. Artinya seseorang itu ketika dia sudah tidak mengagungkan lagi di hadapan Allah, tidak ada pengagungan lagi Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya, maka hal itu adalah sudah parah, dan itu pasti akan terjadi ketika orang melakukan maksiat. Tidak ada orang yang melakukan maksiat kemudian di waktu yang sama dia masih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Dengan perbuatannya dia maksiat, dengan dia berani berbuat maksiat, berarti di hadapan dia Allah taala itu kecil. Di hadapan dia Allah taala itu kecil. Kalau dia sampai berani melakukan maksiat, di hadapan dia Allah taala kecil. Meskipun dia tidak mengatakan hal itu, paling-paling dia di dalam hatinya mengatakan bahwa perbuatan biasa ini kok. Jadi menganggap Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Padahal seharusnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syariatnya. Sya'an aba walau tamakkana waqarul qalbi aw waqarullahi wa adamatuhu fil qalbil abdi lamma tajra'a ala ma'si. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim, seandainya seorang hamba ini ya, di dalam hatinya itu pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu hebat, maka tidak mungkin dia akan berani melakukan maksiat. Ini salah satu konsekuensi yang nyata. Seseorang ketika dia tidak berani melakukan maksiat, berarti Allah taala di hadapan dia itu adalah agung. Di hadapan dia adalah tinggi, maha tinggi dari segalanya, maha agung dari segalanya. Maka tatkala dia berani melakukan maksiat, nah ini konsekuensi terbaliknya. Maka tatkala dia berani melakukan maksiat, di hadapan dia Allah taala itu kecil, tidak ada apanya, tidak ada artinya sama sekali. Wa rubbama iktarral muhtar. Nah ini kadang-kadang ada seseorang yang tertipu dengan hawa nafsunya. Wa qala, dia mengatakan, innama yahmiluni alal ma'asi husnur raja. Ada yang beralasan bahwasanya sesungguhnya yang membuat aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena apa? Karena saya husnudzon kepada Allah. Apa husnudzonnya? Husnudzonnya nanti kalau saya bermaksiat, Allah taala akan mengampuni dosa saya. Ini husnudzonnya. Ini adalah alasan yang keliru, ya. Wa ta'mi fi afdihi la ad'afa admatuhu fi qalbi. Wa hada min mughalatatin nafsi, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Kalau sampai ada orang yang mengungkapkan seperti ini, ya, sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah, yang membuat aku bermaksiat kepada Allah itu adalah karena apa? Karena aku husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk husnudzon itu adalah Allah akan mengampuni dosa-dosaku. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan sebagainya. Ini adalah alasan yang keliru. Justru kalau alasan ini dibuka, maka orang akan berbondong-bondong untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan apa? Dengan alasan Allah akan mengampuni dosanya. Fa inna 'azamatullahi ta'ala wa jalaluhu fil qalbil abdi yaqtadi ta'dhimu hurmatihi wa ta'dhimu hurmatihi yahulu bainahu wa bainad dzunub. Sesungguhnya kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pengagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seorang hamba itu akan mewujudkan dari seorang hamba itu apa? Hurmatuhu, yaitu mengagungkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syariat-syariatnya, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini itu menjadi benteng, menjadi pemisah antara dirinya dengan dosa. Kalau dia sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, pengagungan dia itu menjadi benteng bagi dia, menjadi pemisah bagi dia dari dirinya dengan perbuatan dosa. Wal mujtari'un ala ma'asihi ma qadaru haqqa qadrihi wa kaifa yaqdiru haqqa qadrihi aw yu'addimu aw yukabbiruhu. Sedangkan orang yang berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim di sini, saya tidak melihat mereka itu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala secara benar, tidak melihat.
Bagaimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar? Bagaimana mereka mengaku mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar? Di satu sisi mereka juga melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berani melakukan maksiat di depan Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas itu maksiat dan dia sadar melakukan hal itu. Berarti sama saja dia sudah tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsekuensi yang logis. Maka dari itu para jamaah sekalian yang berbahagia, tatkala seorang muslim dan mukmin melakukan sesuatu hal atau melakukan amalan sesuatu, maka harus mempertimbangkan apa yang jadi pertimbangannya. Yang jadi pertimbangannya itu adalah ketika aku melakukan seperti ini, sudahkah aku ini benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau dia merasa hal seperti ini, apa yang dia terdetikkan dalam hatinya seperti ini, pengagungan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan mencari. Mencari apa? Apa yang dia cari? Mencari apakah amalan yang saya perbuat itu adalah suatu ketaatan kepada Allah atau suatu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan, tidak sembrono untuk melakukan sesuatu pekerjaan, suatu amalan. Apalagi melakukan sesuatu amalan tanpa ada dasarnya dari syariat. Orang yang melakukan suatu perbuatan bid'ah, ya, perbuatan bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dan dia mengakui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, sama saja dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Bentuk pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti syariatnya, mengikuti tuntunannya. Kalau dia sudah berani tidak mengikuti tuntunan Allah, berani tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW di dalam melakukan suatu ketaatan, kemudian dia melakukan begitu saja dengan akal pikirannya yang dinilai dengan akal pikirannya itu adalah baik dan sebagainya, sama saja dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan syariat Allah, berani kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwasanya suatu yang ada di dalam syariat ini perlu ditambah dan sebagainya. Ini adalah salah satu konsekuensi yang nyata dan logis, ya. Jadi seseorang ketika dia takut kepada Allah, ketika dia mengagungkan Allah, Allah itu agung di hadapannya, tentunya pengagungannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membentengi dia dari perbuatan dosa. Kemudian wa min ba'di uqubati hada ay yarfa Allah azza wa jalla mahabbatuhu fi qalbil khalqi. Sebelumnya hada min ahmalil muhal wa abdal batil wa kafa bil ma'asi uquba ay yatmahilla fi qalbi ta'zimullah azza wa jalla. Dikatakan oleh Syekhul Islam di sini, cukuplah bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat, ya, sebagai akibat bahwasanya dia sudah tidak lagi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan dia adalah Allah sesuatu yang kecil, tidak ada apa-apanya, tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya dan sebagainya. Wa min ba'di uqubati hada, di antara akibat-akibat yang lainnya di sini adalah ayyarfa'illahu azza wa jalla mahabbatuhu fi qulubil khalqi. Orang yang sudah berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencabut rasa segan seseorang kepadanya, ya. Akibat apa? Akibat perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Contohnya, orang ketika melakukan ketaatan kepada Allah, pastinya orang lain ketika melihat itu akan segan. Masya Allah, orang ini taat kepada Allah ibadahnya. Orang ini menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, konsekuen di dalam agamanya dan sebagainya. Orang akan segan. Maka tatkala dia sekali melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, keseganan yang sudah timbul di hadapan orang itu akan mulai terkikis. Loh, ternyata orang ini berani kepada Allah. Loh, ternyata orang ini melakukan maksiat dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semenjak itu dia sudah tidak lagi berwibawa di hadapan orang ketika dia melakukan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang melakukan maksiat Allah kemudian dia berwibawa di hadapan manusia, tidak ada. Katakan ada Ustaz contohnya, para pembesar-pembesar, pemuka-pemuka, raja-raja dan sebagainya. Mereka bermaksiat di hadapan Allah, di depan para rakyatnya. Tapi
Mereka masih disegani oleh rakyatnya. Itu bukan disegani, tapi ditakuti. Orang yang disegani itu adalah orang yang betul-betul menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, konsekuen di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang betul-betul disegani oleh orang lain. Maka kalau orang lain sudah tidak segan lagi kepadanya, konsekuensinya adalah apa? Orang akan menghina dia. Di mata orang lain dia itu adalah kecil. Sebagai imbas balik, dia sudah apa? Sudah mengecilkan Allah di matanya. Jadi di dalam ukurannya, di dalam ukuran matanya, Allah Subhanahu wa taala sudah kecil sehingga dia berani untuk melakukan maksiat Allah. Maka konsekuensi nyatanya di hadapan orang lain juga dia akan kecil di hadapan orang lain. Orang lain akan menghinanya. Wa yastakhfuna bihi kama ana alaihi amruhu wastakhfa minhu. Fa ala qadri mahabbatil abdi lillahi yuhibbuhun nas. Ini konsekuensi nyata juga. Maka sejauh itu, sebesar itu kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cintanya? Wujud cinta kita apa kepada Allah? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, konsekuen dalam agamanya. Maka sebesar itu pula manusia akan mencintai dia, mencintai kita. Jadi kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi nyatanya manusia juga akan mencintai kita. Ada contoh kasus umpama, Ustadz saya sudah kepingin menegakkan syariat Allah ini Ustadz. Paling tidak dalam diri saya sendiri, menjauhi perbuatan maksiat ya. Kemudian saya konsisten dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Tapi sebaliknya, manusia kok mencibir saya? Kenapa ini? Apakah ini tidak bertolak belakang dengan pernyataan ini? Tidak. Justru orang yang mencibir itu adalah orang-orang yang bodoh. Bisa jadi orang yang bernyibir itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak waras. Itu tidak bisa menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran kita itu kalau yang mencibir itu adalah orang-orang yang alim. Orang-orang yang berilmu. Kalau sampai orang berilmu itu mencibir kita, maka perbuatan kita ini jelas salah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin orang-orang yang berilmu kemudian mencibir kita karena kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Ini adalah konsekuensi nyata. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam di sini, fa'ala qadri mahabbatil abdi lillahi yuhibbuhun nas. Maka sebesar itu kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar itu pula kecintaan manusia kepada dirinya. Baik, mungkin sampai di sini saja kajian kita pada pagi hari ini, masih dalam bab akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan, silakan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, insya Allah kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Masih dalam bab itu, karena bab akibat buruk yang ditimbulkan dari perbuatan dosa ini cukup banyak sekali yang dinukil oleh atau yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nakhtatim, kita akhiri pertemuan kita wallahu taala alam dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.